Apakah Tuhan bersedia untuk saya wawancarai? Yang pertama, jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Orang Kristen harus memandang agama-agama lain sebagai orang yang tersesat dan didoakan supaya bertobat dan mengenal Kristus. Mereka tak kita pandang sebagai sesama manusia yang harus dikasihi, sebab hanya kasih yang bisa membawa mereka mempercayai Kristus. Tidak membenci mereka karena Kristus tidak mengajarkan kebencian. Terus Tuhan, jelaskan pandangannya, apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk surga ke dalam kerajaan surga atau semua agama dapat ke surga? Menurut kesaksian Alkitab, jadi itu kita percaya hanya yang percaya kepada Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Selain daripada keyakinan-keyakinan yang tidak mempercayai Kristus, tidak ada jaminan keselamatan masuk surga. Terus Tuhan, jelaskan bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain dalam pluralisme menurut Tuhan. Menghargai agama lain adalah tidak mengganggu keyakinan mereka, tidak melecehkan, tidak mengejek, tetapi mendoakan, dan juga tidak mengecilkan keyakinan mereka, apalagi kitab suci mereka. Tapi kita harus mempelajari dan mengenal mereka supaya kita memahami di mana ketersesatan mereka tentang keyakinan mereka. Terus Tuhan, jelaskan kekerasan agama apa saja yang Tuhan ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional dan internasional. Pertama, penutupan ibadah, pembakaran gereja. Kemudian yang paling mencolok itu kalau orang punya rumah sewaan harus yang seagamanya, itu termasuk kekerasan. Atau kalau jual beli tanah, rumah, kalau beda agama nggak dikasih. Itu yang paling menonjol kelihatan. Tetapi kekerasan agama yang paling besar di Indonesia ini adalah mengganggu ibadah, kemudian membenci keyakinan-keyakinan yang berbeda dari mereka. Pluralisme itu harus menghargai satu sama lain. Boleh berbeda, tapi tidak boleh saling menjatuhkan, saling menyudutkan, apalagi saling menghancurkan. Terus Tuhan, jelaskan apa saja yang dapat menyebabkan konflik agama dan cara menyelesaikannya. Konflik agama terjadi karena kecemburuan sosial. Yang kedua karena keangkuhan mayoritas, merasa paling kuat, merasa paling banyak. Kemudian mengatasi ini adalah para ulama setiap agama, apakah itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu yang ada di Indonesia, harus memberikan pengajaran yang adem, yang menyegarkan, yang mengajarkan cinta pluralisme, cinta keberagaman. Dan setiap ulama harus memahami apa itu Pancasila. Sebab hanya Pancasila yang bisa mempersatukan pluralisme di Indonesia. Dan mengatasi ini, pemerintah juga harus tegas bahwa ada
ajaran-ajaran dari luar yang sesungguhnya bukan tipe Indonesia. Yang datang ke Indonesia ini yang disebut dengan Wahabi kalau di agama Islam, aliran-aliran yang mencintai kekerasan dan membenci yang berbeda dengan mereka. Jangankan Kristen, sesama Islam berbeda saja dari mereka, mereka akan benci. Itu disebut Wahabi dalam agama Islam, aliran Wahabi. Ya. Cara menyelesaikannya tuh? Cara menyelesaikan itu tadi, para ulama ketika berceramah harus memberikan pengajaran-pengajaran yang menyejukkan, tidak menyinggung-nyinggung agama lain dalam ceramahnya, dan juga sering membuat komunikasi FKUB yang selama ini ada di Indonesia seharusnya berfungsi untuk itu, forum komunikasi umat beragama. Tetapi yang selama ini FKUB justru diam kalau ada terjadi kekerasan. Yang kedua tadi, pemerintah harus tegas. Jangan takut karena mayoritas, tetapi menegakkan undang-undang yang ada. Itu cara penyelesaiannya. Terus Tulang, jelaskan apa yang Tulang ketahui tentang agama Islam. Dalam sudut apa? Banyak. Dalam yang menurut Tulang agama Islam itu kayak mana? Agama Islam datang dari seputaran Arab yang keyakinannya berasal dari Yaman, bukan dari Arab Saudi sebenarnya, dari Yaman. Itu sebabnya kalau di Ka'bah itu ada sudut Yaman namanya, dan itu harus bisa membahas cium. Agama Islam tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan Yesus hanya sebagai nabi yang disebut dengan Isa, dan Muhammad menurut mereka terpilih menjadi nabi karena panggilan dari malaikat Jibril, tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Dan agama Islam itu ada beberapa aliran. Di Arab Saudi berbeda, di Kuwait berbeda, di Jordan berbeda, di Yaman berbeda, dan Al-Quran mereka juga sama, tetapi cara membacanya berbeda. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui Indonesia Timur, kemudian menyebar ke Jawa, menghancurkan agama-agama pertama di Indonesia itu Hindu dan Buddha. Dan mereka datang dengan cara-cara perang, kekerasan, dan berkembang Indonesia menjadi agama mayoritas. Agama Islam itu ada yang sejuk, contohnya dari ulama. Ada juga yang agak sedikit ekstrim, seperti Muhammadiyah. Dan dalam keyakinan mereka pun berbeda-beda, sama seperti kita juga Kristen. Ada Saksi Yehova yang mengaku Kristen padahal bukan Kristen, ada Adventis, ada Pentakosta, ada Protestan, ada Katolik. Tetapi kita tidak pernah saling bergesekan. Kalau mereka juga sering bergesekan. Jadi agama Islam keyakinannya adalah kalau mereka percaya pada Muhammad sebagai nabi, kemudian melakukan seluruh isi Al-Quran dan hadits, maka mereka akan masuk surga. Tidak ada jaminan seperti yang kita punya bahwa hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Bahkan mereka masih mendoakan Muhammad, itu yang disebut dengan salawat Muhammad. Jadi salawat itu wajib bagi orang Islam untuk mendoakan nabinya supaya masuk surga. Nah, menurut kita ya, agama Islam itu agama yang unik dan aneh karena umat yang mendoakan nabinya. Seharusnya kita mengikuti ajaran nabi kita, dan nabi kita tahu bagaimana menyelamatkan umatnya. Mengenai agama Islam itu ya, kalau ada ulama dia cukup bagus, sejuk,
dan memahami pluralisme, memahami apa itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita mungkin hanya bisa hidup bersama dengan aliran seperti itu. Mereka tetap teguh fanatik dengan agamanya, tetapi tidak membenci agama yang lain. Agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Muhammad pada abad ke-6 dan menguasai daerah-daerah seputaran Eropa dengan cara perang. Dan kita harus akui, Nabi Muhammad itu ahli ekonomi yang bagus sekali, ahli perang. Kenapa saya bilang ahli ekonomi? Dengan strategi yang beliau buat, sampai hari ini orang Islam harus pergi ke Mekah, mantap duitnya banyak, naik haji. Sehingga Arab Saudi kalau kehabisan minyak pun nanti itu mereka nggak takut. Kenapa? Akan datang orang ke Mekah mengantar uangnya. Yang jelasnya agama Islam itu adalah saudara kita. Kita juga tetap mengasihi mereka dan mendoakan mereka supaya sepanjang dunia ini masih ada dan belum sampai kepada akhir zaman, mereka bisa menjadi orang-orang yang mengenal Kristus. Terus jelaskan apa yang Tuhan ketahui tentang agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang paling tertua, boleh dikatakan di muka bumi ini. Itu agama yang sebenarnya boleh dibilang mereka ini animisme, yang percaya bahwa akan terjadi reinkarnasi dalam setiap kehidupan manusia. Kalau saya besok meninggal, maka kelak akan ada yang lahir seperti saya, reinkarnasi dia. Atau kalau ada orang yang sifatnya seperti binatang, maka nanti dia pada akhirnya akan reinkarnasi menjadi binatang. Itu secara logika pun barangkali nggak masuk akal ya. Ada manusia reinkarnasi jadi binatang karena sifat seperti binatang. Atau saya meninggal 50 tahun kemudian akan lahir seperti saya, reinkarnasi dia. Itu secara logika pun tidak mungkin. Paling kalau ilmu sekarang itu ya, kalau bisa seperti itu, ada sebuah ilmu sekarang bisa dimunculkan cloning namanya, bisa dimunculkan yang mirip. Saya bisa besok keturunan saya, papu saya besok bisa mirip dengan saya semua, ilmunya, pintarnya, wajahnya, di cloning namanya. Itu bisa. Jadi agama Hindu, agama yang pertama menguasai Indonesia, Sriwijaya, Majapahit, itu adalah agama Hindu. Dan buktinya candi-candi yang ada di Indonesia, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Nganjuk, Candi Portibi yang di daerah Sumatera Utara, itu adalah bukti bahwa agama Hindu adalah agama pertama. Dan bahasanya banyak kita gunakan, bahasa sekarang masuk diserap dalam bahasa Indonesia. Itu membuktikan bahwa agama Hindu adalah agama yang pertama. Dari sudut kebenaran, jelas hukum Taurat kita yang pertama dan yang kedua tidak menerima agama itu karena mereka menyembah patung, bahkan manusia. Tetapi sekalipun kita tidak menerima ajaran agama Hindu itu, bukan berarti mereka menjadi kita musuhi. Kita harus tetap mengasihi mereka sebagai orang-orang yang tersesat, yang harus tetap mendoakan supaya mereka mengenal Kristus. Dan puji Tuhan, negara-negara atau wilayah-wilayah yang beragama Hindu telah berkembang dalam Kristen, meskipun masih terjadi kekerasan seperti yang kita bicarakan tadi. Di India sudah banyak orang yang menjadi Kristen, tapi masih juga sering dilecehkan, dibunuh bahkan. Di Indonesia yang biasa bakar-bakar yang hidup dan juga banyak menjadi orang Kristen. Itu ajarannya ajaran Hindu. Jelaskan apa yang Tuhan ketahui tentang agama Buddha. Agama Buddha hampir sama dengan agama Hindu. Perbedaannya adalah asalnya.
Kalau agama Buddha itu datangnya dari daerah Cina, daratan sana. Agama Hindu itu datangnya dari India. Dewanya sama, cara penyembahannya sama. Jadi Buddha dan Hindu hanya dibedakan dari namanya saja. Nama-nama dewa-dewanya, Dewa Bima, Dewa Arjuna, Dewa sama semua. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau Hindu datang dari daerah Hindustan, yaitu India, sedangkan agama Buddha itu datang dari daerah daratan Cina dan masuk ke Indonesia. Dan mereka bisa bersama dalam satu pura dan ibadahnya sama. Hanya mungkin ya di mana perbedaannya sehingga di Indonesia dipisahkan agama Kristen, Hindu, Buddha. Secara konseptualnya dan secara esensialnya Hindu dan Buddha nggak berbeda, sama. Sama-sama animisme, sama-sama dinamisme, yang percaya kepada roh-roh, yang percaya kepada patung-patung. Tetapi apapun itu, apakah dia Buddha, apakah dia Hindu, sama-sama saja ditolak oleh kepercayaan kita Kristen. Tetapi kita tetap harus mengasihi mereka sebagai sesama manusia. Terima kasih Tulang sudah mau saya mewawancarai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, semoga sukses ya. Gitu. Ya, jadi pelayan yang baik kalau kita sudah saya ya. Gitu.